Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada sore hari yang cerah ini saya bisa kembali menyapa teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman sekalian berada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, saya pada kesempatan ini ingin menyambung pembahasan kita yang tertunda, yaitu perihal gangguan jin di rumah kita, gangguan jin di tempat tinggal kita. Ya, pada video yang lalu sudah disampaikan bahwa ciri-ciri gangguan jin di rumah kita bisa melalui gangguan pada penglihatan, pendengaran, dan penciuman, yaitu melihat sesuatu yang tidak wajar, mendengar sesuatu yang tidak wajar, dan mencium sesuatu yang tanpa ada wujudnya. Itu sudah dijelaskan pada video yang lalu. Pada kesempatan ini saya ingin menyambung P yang keempat, yaitu perasaan. Ketika kita berada di suatu tempat atau rumah yang di rumah itu ada gangguan jinnya, biasa kita merasakan sesuatu yang berbeda. Misalnya, ketika kita sendirian duduk di rumah, perasaan ada yang memperhatikan dari sudut kiri misalkan, atau dari sudut kanan, perasaan ada yang memperhatikan kita. Perasaan ada yang mengawasi kita, atau perasaan ada yang nemenin kita duduk mungkin, atau perasaan ketika kita tidur ada yang nemani tidur kita, ya, atau hal-hal yang terkait dengan perasaan kita ada sosok lain selain kita, ya. Itu menandakan adanya gangguan jin di rumah kita. Atau kadang orang merasakan di rumahnya itu keeng, bahasa Sundanya ya, keeng, geeman, jadi takut tanpa alasan, sehingga menimbulkan tidak betah tinggal sendirian di rumah, inginnya keluar. Kalau dalam rumah perasaan sumpek, perasaan pengap, tapi kalau keluar rumah perasaan cerah ceria, ya. Nah, kemudian juga kadang kalau di rumahnya ada gangguan, kita kadang-kadang jadi malas beraktivitas, malas bangun, ya, sulit bangun, inginnya tidur terus, bahkan inginnya menyendiri di kamar sendirian, tidak mau bersosialisasi dengan anggota keluarga yang lain. Atau tidak mau keluar rumah, inginnya di rumah terus. Atau sebagian lagi merasa tidak betah di rumah, inginnya keluar terus. Kalau ke rumah bawaannya ngantuk, bawaannya malas, bawaannya emosi. Nah, yang berikutnya memang ketika di rumah itu ada gangguan jin, maka biasanya si penghuni rumah itu bawaannya mudah marah, mudah emosi. Masalah-masalah kecil, masalah-masalah sepele, emosinya bisa luar biasa, ya. Masalah kecil saja suami istri bisa berantem, anak dengan ibunya, anak dengan bapaknya bisa bertengkar. Ini menunjukkan adanya gangguan di rumah kita. Atau ketika kita memasuki ruangan-ruangan tertentu, perasaan merinding, ya. Misalkan masuk kamar kita merinding, atau ke ruangan dapur, atau ke ruangan tengah, atau ketika kita naik ke atas tangga ke lantai 2, perasaan merinding, berbeda perasaannya, nggak nyaman, ya. Itu menandakan ada gangguan di rumah kita, ya. Ini dari sisi perasaan. Juga kadang orang merasakan suhu udara di rumah itu panas, tidak nyaman, padahal seharusnya biasa saja, adem, nyaman, tapi perasaan panas, pengap, ya. Itu menandakan ada gangguan di rumah kita. Atau kita di rumah itu merasa seperti orang asing, ya. Seperti tidak ada teman, seperti tidak ada anggota keluarga yang lain. Perasaan semuanya pada membenci kita, pada cuek kepada kita, tidak perhatian kepada kita. Itu perasaan-perasaan yang ditimbulkan dari gangguan-gangguan jin yang ada di rumah kita. Ini
P yang keempat ya. Setelah P yang ke satu adalah penglihatan, P kedua pendengaran, P ketiga adalah penciuman, dan P keempat adalah perasaan. Insya Allah video ini akan bersambung tentang ciri-ciri gangguan jin di dalam rumah, supaya kita mengetahuinya dan kita bisa mewaspadainya, dan pada akhirnya nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya ya supaya rumah kita tidak ditempati oleh makhluk-makhluk jahat, jin kafir ya, yang akan mengganggu keharmonisan rumah tangga, mengganggu ya suasana indah di rumah kita. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keberadaan sosok makhluk gaib, jin yang bisa mengganggu di rumah kita. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya doakan Bapak Ibu sekalian berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari gangguan-gangguan setan yang senantiasa mengintai dan ingin menjerumuskan kita kepada keburukan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.